maestro yang luar biasa. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali bekerja sama dengan Eyang Titi. Satu hal yang saya selalu ingat dari beliau, selain karya-karyanya, adalah energi positif dan cintanya terhadap Indonesia yang luar biasa. Saya tadi sebelum kesini sempat telepon-teleponan dengan Bu Acin dari Musika Studio. Bu Acin cerita juga bahwa hingga di sekarang beliau 87 ya meninggalnya. Beliau nggak mau diam, tetap mau berkarya dan merasa bahwa hidupnya setiap detik harus berguna. Pokoknya dia harus berguna terus untuk semua orang. Ya, hal-hal ini yang menginspirasi kita seniman-seniman muda untuk terus berkarya. Dan saya selalu ingat Eyang Titi selalu bercanda. Kalau sama kita selalu selalu dengan sentuhan kasih sayang, benar-benar rasanya seperti Eyang dan cucu. Sama istri, sama Cynthia juga sayang sekali. Itu yang akan kita lihat, seorang maestro yang penuh dengan itu yang akan kita lihat. Sebagai seniman, kenapa harus mirip bareng? Saya betul pernah bekerja sama dengan Eyang ketika Eyang sedang membuat lagu untuk anak-anak Indonesia, dan saya terlibat dalam produksinya sampai bikin video klipnya. Yang saya ingat adalah karena syuting kan sampai malam, tapi dari pagi sampai malam Eyang energinya nggak habis-habis. Cintanya selalu ngajak bercanda anak-anak, selalu ngajak kita bercanda. Ya, jadi kita yang muda-muda jadi ikut semangat juga kan. Nah, itu yang nggak akan saya lupakan. Dan kedua adalah humornya. Eyang itu kan selalu ramah sama semua orang, bercanda dengan semua orang. Dan saya rasa itu yang menginspirasi kita. Ya, tidak hanya seorang maestro saja, tapi seorang manusia yang penuh dengan cinta, kasih sayang. Setiap sentuhannya, ucapannya, langkahnya itu semuanya dari hati. Mas, dengan kontribusinya ini, apakah kepergian Eyang ini adalah kehilangan yang besar? Oh, kita Indonesia kehilangan besar. Nah, ini seorang maestro yang luar biasa. Karya-karya beliau akan abadi. Dan pasti akan di remake terus. Kalau kita seniman-seniman yang muda, kita karyakan lagi, kita buat ulang lagi. Dan tidak hanya karya lagu, tapi kan suaranya. Dan banyak sekali footage beliau di digital yang benar-benar bisa jadi acuan buat seniman-seniman budayaan muda. Pada seorang maestro luar biasa bernama Didi Puspa, yang selama hidupnya tidak pernah berhenti mendedikasikan untuk berkarya, cinta, dan tukang. Itu yang luar biasa. Ya, masih muda. Jadi semenjak beliau 4 tahun lalu kan juga kecelakaan, dan saya justru lebih banyak kontaknya dengan Bu Aci untuk menanyakan kabar beliau. Kita kan kalau karena Eyang sudah sepuh, jadi kan yang mendingan kalau kita bisa mengetahui. Takutnya kalau kita datang dengan merepotkan, justru kalau kita datang itu Eyang juga bisa istirahat. Mas Giring ini kan juga dari apakah tadi dari keluarga dari kebudayaan, apakah dari keluarga juga menitipkan untuk misalnya Wisma Puspa ini dijadikan museumnya yang Titi? Tadi benar-benar datang mendoakan, tidak ada pembicaraan seperti itu. Mungkin nanti kalau kelanjutannya, kalau keluarga besar menginginkan audiensi dengan Kementerian Kebudayaan yang bertemu dan apa yang bisa kita lakukan, pasti kita akan terima. Dan saya rasa memang Eyang Titi Puspa ini harus kita karya-karya harus kita lestarikan supaya apa? Menginspirasi generasi-generasi. Udah, sampai. Mantul sembahun deh. Mohon maaf batin juga ya teman-teman. Udah pada makan? Udah.
Oh, belum makan dong. Makasih ya, Mar. Jadi,